Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, perkenalkan nama saya Tiarno, CGB Angkatan 10 tahun 2024. Saya dari UPT SD Negeri Sukolilo Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu hebat, perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan koneksi antar materi, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional yang disampaikan Ki Ageng Dewantoro pada modul 1. Bapak Ibu hebat, terus terang saja sebelum mempelajari modul ini, saya itu mempercayai bahwa anak hanya selembar kertas putih. Dan saya seorang guru berkewajiban mengisi lembar tersebut agar menjadi yang bermakna. Dan saya anggap pula guru itu harus selalu di depan kelas, karena satu-satunya sumber belajar. Saya juga mempercayai pembelajaran berfokus pada aspek kognitif saja. Padahal setelah mempelajari modul ini, banyak aspek yang harus kita gali dari murid. Dan saya percaya juga belajar harus di kelas. Salah satu tempat yang paling ideal selama ini saya anggap itu kelas itu yang paling ideal untuk menyampaikan pembelajaran. Tapi nyatanya setelah modul ini banyak sekali tempat untuk melaksanakan pembelajaran. Bapak Ibu hebat, setelah mempelajari modul 1.1 ini, alhamdulillah saya sekarang menyadari, betul-betul sadar bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan samar-samar, buram sejak lahir. Anak itu sejak lahir sudah dikodratkan, sudah punya garis, tapi masih tipis. Tugas seorang guru hanya menebalinya, sehingga mana yang perlu ditebalkan secara positif, mana kegiatan yang negatif, kita lunturkan yang negatif itu, yang kita tebalkan adalah yang positif. Kemudian saya juga sadar, tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun yang bagaimana? Menuntun memperbaiki laku, bukan memperbaiki dasarnya. Kalau dasar anak itu sudah ada coretannya, anak ini bakat dalam olahraga, kita menuntunnya. Jangan kita tuntut untuk bakat dasarnya itu dibuang sehingga diganti dengan kognitif mata pelajaran yang lain. Saya juga menyadari bahwa peran guru adalah tuturi handayani. Kita seorang guru berperan di belakang, memberikan support, memberikan semangat kepada murid-murid agar mereka bisa secara leluasa mengembangkan bakatnya masing-masing. Kita dari belakang hanya memberikan support, mana kegiatan yang baik, mana kegiatan yang positif, mana kegiatan yang negatif, mana kegiatan yang kurang baik. Kita hanya menunjukkan mereka, kita kawal mereka. Dan saya juga menyadari seorang guru harus memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa-siswi atau kepada murid. Mereka ingin belajar apa? Kita memberikan keleluasan kepada para murid-murid tersebut agar mereka bisa mengembangkan bakatnya masing-masing. Selanjutnya, saya juga menyadari belajar itu harus menyenangkan.
Dengan rasa senang, maka murid-murid itu bahagia. Dengan bahagia, mereka itu mudah dengan cepat menerima pelajaran yang saya sampaikan. Ini kalau memang selama ini saya masih kaku, membuat anak itu jenuh, sehingga lama sekali dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan. Bapak Ibu hebat, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga menyadari bahwa kognitif bukan yang terpenting, harus diselaraskan dengan budi pekerti. Karena dengan budi pekerti, sehebat apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, jika tanpa budi pekerti, maka orang tersebut akan dihinakan oleh orang lain. Dan saya juga menyadari budi pekerti itu membentuk manusia humanis, sehingga murid-murid itu bisa bergaul, bisa berteman, bisa bersosialisasi dengan orang lain. Karena pengaruh kemajuan zaman di era sekarang ini, bermain aja, cukup diam di kamar, di rumah saja, tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Maka dengan budi pekerti, murid-murid kita bisa menjadi manusia yang humanis. Kemudian saya juga menyadari budi pekerti adalah rambu. Kadang-kalanya siswa-siswi kita, murid-murid kita harus kasih rambu-rambu. Maka memang kita merdeka, tapi kita juga menghargai orang lain. Maka dengan budi pekerti itu bisa sebagai rambu-rambu untuk saling toleransi, saling menghargai sesama manusia atau sesama teman satu kelasnya yang lain. Saya juga menyadari kalau belajar itu tidak harus di kelas. Anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan, memanfaatkan halaman sekolah, memanfaatkan lingkungan atau ruangan di sekitar sekolahan, mungkin di perpustakaan sebagai belajar atau di taman sekolahan, agar anak-anak merasa senang mengeksploitasi ruangan, mengeksploitasi lingkungan untuk belajar. Jadi belajar itu tidak harus di kelas saja. Bapak Ibu hebat, selanjutnya apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Salah satunya saya akan menerapkan merdeka belajar. Murid-murid merdeka dalam batinnya, merdeka dalam pikirannya, merdeka dalam lakunya. Murid-murid saya akan saya bebaskan, saya eksploitasi hasil pemikiran mereka agar bisa menyampaikan pendapatnya. Saya juga akan mendorong murid-murid saya berpikir kreatif, mengeluarkan ide-idenya, sehingga nanti bisa membentuk inovasi sendiri sesuai hasil karya kreasinya, sehingga juga bisa berinisiatif. Siswa-siswi juga bisa berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan hasil pemikirannya sendiri. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu dengan cara mengkaitkan, menghubungkan pelajaran dengan kebiasaan murid-murid setiap harinya, dan kalau diperlukan juga melaksanakan terjun langsung pada situasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Saya juga akan membiasakan budi pekerti, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru ketika baru datang dari sekolah, ketika masuk kelas, begitu juga mau keluar kelas, ketika juga mau pulang sekolah, juga berjabat tangan dengan Bapak Ibu. Saya juga bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar, karena sifat menuntun itu tidak hanya di sekolah saja. Kalau setiap pagi sampai siang tugas saya di sekolah menuntun, maka di rumah juga dituntun.
begitu juga ketika di masyarakat. Maka kalau kita sama-sama underbelly, insya Allah murid-murid kita akan menjadi generasi yang sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu hebat, penyampaian koneksi antar materi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat sehingga menjadi referensi di dunia pendidikan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.